Oke, ketemu lagi sama Kak Ais di video pembahasan TPS untuk UTBK 2020. Video kali ini kita masih bahas penalaran umum, lanjutan dari video ketiga, berarti sekarang video keempat ya. Nah, ini teks terakhir nih, teks 2, bagian penalaran umum dan soal terakhir. Jadi kita akan bahas 4 nomor seperti biasa. Nah, kalian kalau mau pause atau mau screenshot, silakan ya. Di awal Kais akan kasih waktu untuk kalian screenshot atau post supaya bisa baca teks dan baca soal-soalnya. Oke. Bentar, bukan yang ini. Oke. Ini. Nah, kalian udah bisa screenshot atau post ya. Silakan di-post dulu. Selanjutnya, nah ini soalnya, yang tadi teksnya, sekarang soalnya, nomor 13 ya, karena kemarin terakhir kan kita nomor 12 tuh. Ini teksnya masih sama dengan video 3. Oke, ini lalu sudah, lalu lanjut nomor, salah kan. Nah, ini nomor 14, 15, 16. Udah, kita cuma 3 halaman ini aja. Sudah, kalian post atau screenshot. Oke, dikerjakan dulu, jangan langsung lihat video pembahasan. Kalian post dulu video ini, kerjakan dulu sebisa kalian 4 nomor ini. Kalau bisa sih sudah makin cepat ya mengerjakannya ya, jangan diresapi terlalu lama gitu. Nanti kalian kehabisan waktu ya. Nah, oke. Kais anggap aja kalian udah pada ngerjain nih. Kita ke bagian pembahasan sekarang. Sebentar. Oke. Oke. Ini teksnya sudah kalian baca. Di sini ada masih tentang penduduk usia muda, tentang milenial ya. Soal pertama, nomor 13. Nomor 13 ini berdasarkan paragraf ketiga ya. Berdasarkan paragraf ketiga, jadi kalian fokus baca paragraf 3-nya aja. Ini paragraf 3-nya sudah Kais pindahkan ke di atas soalnya langsung supaya kalian lebih mudah ya, tidak bolak-balik. Ini berdasarkan paragraf ketiga, saat ini cara kerjanya di suatu perusahaan efisien, cepat, dan inovatif. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah, oke, berarti kita disuruh nyari kesimpulan. Kemarin di soal sebelumnya udah ada nih, udah keluar soal di video-video sebelumnya udah keluar nih soal kesimpulan jika maka ya. Kita lihat di paragraf ketiga, kita cari kata efisien, cepat, inovatif. Oke. Nah, ini langsung Kais langsung menemukan ini, efisien, cepat, dan inovatif. Kita cari jikanya. Nah, ini jika, oke, berarti ini pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama nih, pernyataan A. Pernyataan 1, pernyataan A bebas, terserah kalian. Ini pernyataan pertama. Jika di suatu perusahaan cara kerjanya efisien, cepat, dan inovatif, sudah sesuai dengan soalnya ini, maka berarti setelah kata maka ini pernyataan kedua. Pernyataan B. Ya. Kita lihat apakah kalimatnya, premisnya ini tuh positif atau negatif nih. Kalimat positif atau kalimat negatif. Kalau negatif jangan lupa, pasti ada kata tidak tuh. Ada negasinya. Kata tidak, bukan, seperti itu ya. Nah,
Lalu jika maka akan timbul kombinasi antara hasrat berwirausaha dengan etos kerja yang berkualitas. Ya udah, ini nih. Berarti ini pernyataan keduanya. Nah, pertanyaannya kan, jika maka, ini ya, maka kesimpulan yang paling tepat adalah, nah kita cari, timbul kombinasi antara hasrat wirausaha dan etos kerja yang berkualitas. Sudah, ini jawabannya. Yang A. Itu. Gampang kan? Kayak gitu aja, udah. Terus kalian lanjut ke nomor 14-nya. Terus, karena sudah, ini kan disuruh carinya yang tepat ya. Berarti pernyataannya tuh harus berdasarkan teks. Ya udah, yang kalian lihat aja di teks tuh kayak gimana gitu. Udah. Jadi kalian, nah, dapatkan tuh jawaban yang A, B, C, D, E nggak usah kalian cek gitu. Terus kan tadi ya kesimpulannya tadi nih pernyataan keduanya di dalam paragraf ya kan. Sini pernyataan satunya, pernyataan A. Gitu. Jadi kalau ada pernyataan A, jika pernyataan A, maka pernyataan B. Gitu. Jadi maju tuh dari A lanjut ke B lanjut ke C. Coba Oke. Di mana ya? Di sini aja deh. Nah, jadi A lalu ke B pernyataan A, maka pernyataan B, maka pernyataan C. Ini untuk kalimat positif. Ini sudah Kak Ais kasih tahu juga di video-video sebelumnya. Tapi gak apa-apa, kita harus ulang-ulang terus supaya kalian itu hafal gitu di luar kepala. Lanjut nomor 14, 15, 16 ya berarti ya. Masih di teks yang sama. Oke, nomor 14. Berdasarkan diagram. Dah kita lihat aja diagramnya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2035 diperkirakan akan terjadi kenaikan generasi kaum milenial sebesar, berarti kenaikan jumlah dari tahun 2020 ya sampai 2035 dengan cara gimana? Mencari selisihnya. Mudah ini. Cuma gitu, kalian harus hitung. Oke, ini kalian udah cari selisihnya, kita samakan ya dengan jawaban Kais. Kais sih cari hasilnya seperti ini. Jadi 2035 dikurangin angka di 2020. 113,83 juta dikurangi 106,54 juta sama dengan 7,29 juta. Itu selisihnya nih. Selisihnya atau kenaikannya dari tahun 2020 sampai 35 itu kenaikannya. Tapi di pilihannya itu kalian lihat kan A, B, C, D, E dia soal mintanya tuh persen, dalam bentuk persen. Ya udah berarti kita ubah dulu. Kita cari bentuk persen dari kenaikannya itu. 7,29 juta dibagi 106,54 juta. Angka pertama ya, si angka di tahun 2020 ya. Lalu dikali 100%. Hasilnya ke Ais cari 6,84%. Gitu. Nanti kalau ada yang beda, kalian kasih tahu aja di komen. Nanti kita bahas lagi sama-sama di video terakhir. Di video ke-12 nanti akan ada reviewnya. Gitu. Untuk keseluruhan soal ya, karena kan ini satu set untuk bahasa Indonesianya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya yang 6,84%. Kalau setelah angka koma tuh dibacanya bukan puluhan, tapi angka biasa, 6,84%. Tuh. Oke, lanjut. Nomor 15-nya. Peningkatan terbesar. Nah, jumlah kaum milenial terjadi antara tahun berarti kalian, ini masih berdasarkan diagram, berarti kalian harus hitung satu-satu. Peningkatan terbesar, berarti kalian hitung selisihnya dari pilihan A, B, C, dan E, satu per satu. PR banget ya. Oke, kalian udah ngitung kan? Kita samain. Kalau di yang A, pilihan yang A, itu 2010-2015 itu
peningkatannya 3,3 juta. Tuh ya. Yang B peningkatannya 2015-2020 itu 1,92 juta. Lalu yang C 2020-2025 peningkatannya 2,36 juta. Oke. Yang D 2025-2030 peningkatannya 2,11 juta. Karena ini angka juta, jadi kita bacanya tetap ya udah gitu 2,11 juta. Apa sih? Oke, lanjut. Guys, belum makan siang, jadi kayak kok agak mikirin makanan nih ya sambil bikin video. Oke, yang E 2030-2035. Itu selisihnya 2,82 juta. Yang kita carinya yang terbesar ya. 2,8, 2,11, 2,36 juta, 1,92, 3,3 juta. Yang A ya. Oke, hitung-hitungan Kais tidak suka. Dari kecil Kais tidak suka matematika. Jadi kalau hitung-hitungan Kais salah, mohon diperbaiki. Mudah-mudahan sih nggak salah ya. Yes. Lanjut nih nomor terakhir, selisih ya. Selisih banyaknya kaum milenial antara tahun 2025 dan tahun 2030 adalah, nah ini udah tadi, kan enaknya nih gini, udah sering deh guys kasih tahu, pokoknya kalau soal yang satu teks untuk beberapa soal enak, jawabannya tuh beruntun gitu. Ini udah kita tadi udah sempat ngitung kan, 2025-2030 nih di jawaban yang di pilihan D nomor 15. 2,11 juta. Ya udah, tinggal cari aja deh. 2,11 juta. Udah selesai. Oke, sampai jumpa di video kelima. Mudah-mudahan lancar sampai sekarang H-35 kan ya. Sampai hari H. Targetnya sih Kak Ais, ini paket pertama ya. Jadi Kak Ais targetnya itu mau ngasih kalian 4 paket. Sehari satu video lah. Mudah-mudahan kekejar. Oke. Sampai jumpa calon maba.